Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwani wa akhwati al-a'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita dalam rangka memperingati syahadah Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, imam yang keenam dari rangkaian 12 suci imam Ahlul Bait alaihimussalam. Seperti biasa dalam peringatan syahadah dan wiladah para imam suci Ahlul Bait, kita selalu refresh sedikit tentang biografi beliau secara singkat agar kita mengingat kembali tentang Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, kapan beliau dilahirkan, kapan beliau gugur sebagai syahid, dan hal-hal lain yang berkaitan tentang biografi beliau alaihi salam. Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, dia adalah Ja'far bin Muhammad. Jadi beliau lakabnya adalah As-Shadiq, ayah beliau adalah Muhammad Al-Baqir ibn Ali ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihi salam, merupakan imam yang keenam dari para imam suci Ahlul Bait alaihimussalam. Beliau lahir di kota Madinah pada tanggal 17 Rabiul Awal. Hari kelahiran beliau sama dengan hari kelahiran Rasulullah Azam sallallahu alaihi wa alihi. Para pengikut Ahlul Bait atau jumhur ulama Ahlul Bait juga meyakini bahwa Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi lahir pada 17 Rabiul Awal. Dan ada hal yang menarik, karena di Republik Islam Iran itu mayoritas penduduknya adalah pengikut Ahlul Bait. Meski ada beberapa provinsi di Iran yang juga dihuni oleh mayoritas saudara-saudara kita Ahlus Sunnah, Iran pada setiap tahun antara 12 Rabiul Awal dan 17 Rabiul Awal menampakkannya sebagai pekan persatuan atau Usbu'ul Wahdah, dan biasanya pemerintahan Republik Islam Iran mengadakan konferensi internasional, mengundang para ulama Islam dari berbagai macam mazhab, dari berbagai belahan dunia, dan mereka berkumpul dalam rangka membahas hal-hal yang berkaitan dengan persatuan umat Islam. Meskipun ada dari ulama-ulama Syiah yang juga meyakini bahwa Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, seperti halnya keyakinan saudara kita Ahli Sunnah. Namun mayoritas ulama Syiah meyakini beliau lahir pada tanggal 17 Rabiul Awal. Di tanggal yang sama lahir pula Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam pada tahun 83 Hijriyah. Beliau mempunyai kunyah. Kunyah beliau diantaranya yang paling masyhur adalah Abu Abdullah, ada juga Abu Ismail, ada juga Abu Musa. Gelar-gelar beliau atau lakab-lakab beliau yang paling populer adalah As-Shadiq, namun juga beliau mempunyai lakab Al-Fadil, Al-Tahir, Al-Qaim, Al-Kafil, Al-Munji. Dan beliau di kalangan para ulama di zamannya, setiap kali para ulama di zamannya meriwayatkan sesuatu dari beliau alaihi salam, para ulama mengatakan ahbaranal alim. Jadi memang ketika para ulama mengatakan ahbaranal alim, yang dimaksud dengan alim di sini adalah Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam. Hal ini tercatat dalam Tarikh Al-Yaqubi pada juz 2 halaman
381. Memang lakab beliau yang paling masyhur adalah As-Shadiq, dan ternyata dalam riwayat-riwayat yang ada dalam literatur Ahlul Bait alaihimussalam, nama As-Shadiq ini adalah nama yang diberikan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Hamzah Thabit bin Dinar Ats-Tsumali, dari Ali bin Al-Husain, dari ayahnya, dari kakeknya alaihimussalam, qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi berkata, idza wulida ibni, artinya Rasul sudah mengabarkan bahwa nanti akan lahir salah seorang dari keturunannya. Idza wulida ibni Ja'far bin Muhammad ibn Ali ibn Husain ibn Ali bin Abi Thalib fasammuhu As-Shadiq, maka namakan dia atau beri lakop dia dengan As-Shadiq. Fa innahu sayakunu fi wuldihi samiyun lahu yadda'i al-imama bighairi haqqiha wa yusamma kadzaban. Karena kata Ar-Rasul, akan juga lahir dari keturunannya seseorang yang punya nama yang sama dengannya, Ja'far juga, tapi Ja'far ini adalah Ja'far yang mengaku bahwa dirinya adalah imam setelah Imam Hasan al-Askari, tapi dia tidak berhak untuk mendapatkan mansab imamah itu, dan dikenal dengan Ja'far Kadzab. Bunda Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam adalah Fatimah yang diberi kunyah Ummu Farwah. Ummu Farwah ini adalah putri Qasim, sementara Qasim adalah putra dari Muhammad bin Abu Bakar. Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam berbicara tentang ibunya, kanat ummi mimman amanat wattaqat wa ahsanat wallahu yuhibbul muhsinin. Berkaitan tentang bundanya Ummu Farwah, putri Qasim, putra Muhammad bin Abu Bakar, khalifah pertama, Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam berbicara tentang ibunya ini, ibuku termasuk orang-orang yang beriman, bertakwa dan berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sungguh mencintai orang-orang yang berbuat baik. Memang Bunda Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam dikenal sebagai wanita yang sangat menjaga ketakwaan di zamannya. Beliau juga meriwayatkan dari Al-Imam Ali ibn Husain alaihimassalam beberapa riwayat, di antaranya ketika Al-Imam Ali Zainul Abidin berkata kepada Bunda Imam Ja'far ini, Ummu Farwah, ya Ummu Farwah, ini, dan riwayat ini diriwayatkan oleh beliau, ya Ummu Farwah, inni la'ad wallah limudhnibi syiatina fil yaum wal laila alfamarrah. Wahai Ummu Farwah, sesungguhnya aku berdoa kepada Allah untuk para pendosa dari Syiah kami sepanjang hari dan malam sebanyak 1000 kali. Li'anna nahnu fima yanubuna minar razaya nasbir ala ma na'lam minats thawab. Mengapa kami mendoakan para Syiah kami sepanjang siang dan malam sampai 1000 kali, kata Imam Ali Zainal Abidin kepada Ummu Farwah, karena kami Ahlul Bait adalah orang-orang yang ketika kami ditimpa oleh berbagai macam musibah dan cobaan, kami bersabar. Tapi kami bersabarnya orang-orang yang mempunyai pengetahuan atas pahala yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang bersabar. Sementara Syiah kami wahum yasbirun ala ma la ya'lamun. Namun Syiah kami adalah orang-orang yang juga bersabar seperti kami, meskipun mereka
tidak punya pengetahuan yang sama tentang pahala orang-orang yang sabar seperti kami Ahlul Bait. Putra-putra Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, ini masih dalam rangkaian biografi singkat beliau alaihissalam. Ada yang bernama Abdullah, ada Ismail, ada Musa Al-Kazim. Nah, Musa Al-Kazim ini yang menjadi imam pasca Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Ada Ishaq, ada Muhammad Ad-Dibaj, ada Al-Abbas, dan ada Ali. Putri-putri beliau ada yang bernama Ummu Farwah, Asma, dan Fatimah. Dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam telah diriwayatkan banyak riwayat. Bahkan salah seorang ahli sejarah menukil bahwa yang diriwayatkan dari beliau tanpa perantara itu mencapai 80 kitab, yang dengan perantara mencapai 70 kitab. Murid-murid di zamannya yang mengambil ilmu dari beliau, sejarah mencatat lebih dari 4.000 orang. Beliau juga punya sahabat-sahabat ternama, di antaranya sahabat yang kita kenal dengan nama Mu'min At-Taq. Dia adalah Abu Ja'far Muhammad bin Ali ibn An-Nu'man Al-Kufi As-Sayrafi. Ini yang dikenal dengan Mu'min At-Taq. Ada Aban ibn Taghlib, ada Ishaq bin Ammar As-Sayrafi Al-Kufi, ada Yazid bin Muawiyah Al-Ijli, ada Abu Hamzah Ats-Tsumali. Kita juga punya doa yang dikenal juga, doa yang sangat panjang, dikenal dengan Abu Hamzah Ats-Tsumali. Abu Hamzah Ats-Tsumali termasuk salah seorang sahabat Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Ada juga Haris atau Hurais ibn Abdullah As-Sajistani, Hamran bin A'yan Asy-Syaibani, Zurarah bin A'yan Asy-Syaibani, Safwan bin Mahran Al-Jammal Al-Asadi Al-Kufi, dan banyak yang lainnya. Beliau Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam hidup dalam dua era kekhalifahan. Kekhalifahan Bani Umayyah dan Bani Al-Abbas. Raja-raja yang sezaman dengan beliau dari klan Bani Umayyah adalah Hisham bin Abdul Malik. Kemudian dilanjutkan dengan Yazid bin Abdul Malik. Kemudian ada Ibrahim ibn Al-Walid dan Marwan ibn Muhammad. Dan setelah itu kekuasaan beralih ke Bani Abbas, dan dari para penguasa Bani Abbas, Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam sezaman dengan dua orang penguasa dari Bani Abbas, yaitu As-Saffah dan Al-Mansur Ad-Dawaniqi. Masa imamah beliau cukup panjang. Beliau setelah ayahnya Al-Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam menjabat sebagai imam yang ke-6, dan masa imamah beliau berjalan sekitar 34 tahun. Beliau gugur atau syahid pada bulan Syawal. Jadi kita memperingati hari-hari ini sebagai hari syahada Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Beliau gugur pada 25 Syawal tahun 148 Hijriyah karena racun yang didalangi oleh Al-Mansur Al-Abbasi yang dilakukan oleh anteknya atau pesuruhnya di Madinah bernama Muhammad bin Sulaiman. Beliau dimakamkan di pemakaman Baqi di Madinah. Kita tahu kan ada 4 imam yang ada di Madinah. Ada Imam Hasan Al-Mustabah, ada Imam Ali Zainul Abidin, ada Imam Muhammad Al-Baqir ayah beliau, dan ada beliau Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Kubur-kubur mereka ini berdampingan di pemakaman Baqi. Kubur-kubur yang ada di pemakaman Baqi sebelum kekuasaan rezim Wahabi itu ada kubahnya, dan kita mengenal ada peristiwa yang sangat tragis,
di mana rezim Wahabi itu pada tanggal 8 Syawal tahun 1344 Hijriah, sekitar 100 tahun yang lalu, itu melakukan penghancuran kubah-kubah yang ada di pemakaman Baqi, termasuk kubah yang ada di atas makam para imam yang dikubur di Baqi ini, di antaranya Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam. Beliau adalah di antara para imam adalah imam yang paling panjang umurnya. Umur beliau ketika beliau gugur sebagai syahid adalah 68 tahun. Ini adalah biografi singkat beliau alaihi salam. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas beberapa pelajaran dari kehidupan beliau alaihi salam. Dan pelajaran yang akan kita ambil pada kesempatan kali ini adalah pelajaran yang Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam bertanya kepada salah seorang muridnya atau pengikutnya. Pada satu peristiwa ketika salah seorang pengikut Imam Ja'far ini bertemu dengan beliau alaihissalam, Imam Ja'far kemudian menyapa muwalinya ini, menyapa pengikutnya ini, dan bertanya seperti ini. Ayyu syai'in ta'allamta minni? Apa yang pernah engkau pelajari dariku? Qala lahu, kemudian pengikut ini berkata, ya maulai, thamaniya masail. Aku mempelajari darimu ada 8 pelajaran penting. Faqala lahu alaihi salam, qussaha alayya li'arifaha. Kalau begitu, ceritakan padaku agar aku tahu apa 8 pelajaran yang telah engkau pelajari dariku. Pengikut ini kemudian menjelaskan 8 pelajaran itu. Nah, dalam kesempatan ini 8 pelajaran ini akan kita bahas karena meskipun singkat namun berisi pesan-pesan yang sangat penting untuk kehidupan kita di dunia dan dalam rangka kita menyongsong kehidupan abadi di akhirat. Murid tadi berkata, pelajaran pertama, wahai imam, yang aku pelajari darimu, ra'aitu kulla mahbubin yufariku indal mauti habibah. Aku melihat bahwa setiap yang dicintai itu akan meninggalkan pecintanya saat kematian. Jadi pelajaran pertama yang aku pelajari darimu wahai imam, aku melihat bahwa setiap yang dicinta itu pasti akan meninggalkan pecintanya saat kematian. Fasaraftu himmati ila ma la yufariquni. Ketika aku melihat kenyataan yang seperti ini, bahwa setiap yang dicinta itu akan meninggalkan pecintanya dikala kematian tiba, maka aku alihkan kecenderunganku atau cintaku kepada yang tidak mungkin meninggalkanku. Bal yu'nisuni fi wahdati. Bahkan sesuatu yang akan menemaniku di saat aku sendirian. Dan hal itu aku pelajari darimu, bukan siapa-siapa yang tidak mungkin meninggalkan aku dan akan menemaniku dikala aku sendirian. Yang selalu setia bersamaku adalah perbuatan baik, wa huwa fi'lul khair. Nah, pelajaran ini kita akan terapkan dari salah sebuah peristiwa yang juga terjadi pada pribadi Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Jadi agar kita punya bukti bahwa para imam Ahlul Bait alaihimussalam ketika mengajarkan sesuatu, beliau bukan hanya mengajarkan dengan lisan, tapi dalam kehidupan nyata mereka, apa yang mereka pesankan itu juga terjadi dan terbukti dalam kehidupan nyata mereka. Nah, pelajaran pertama ini kita kaitkan dengan sebuah peristiwa yang dialami oleh Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, yaitu ketika
salah seorang putra kecil dari Imam Ja'far As-Shadiq ini meninggal dunia. Sementara Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam itu berjalan mengiringi jenazah putranya, dan ketika jenazah itu dikeluarkan dari keranda untuk kemudian dikebumikan, beliau alaihissalam berkata, Subhana mayyaqtulu auladana, maha suci zat yang membunuh, tanda kutip maksudnya mematikan anak-anak kami. Subhana mayyaqtulu auladana wala nazdadu lahu illa hubban. Dan meskipun dia yang mematikan orang-orang yang kita cintai, tapi kita tidak pernah bertambah kecuali cinta kepadanya. Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam menyatakan bahwa meskipun kita tahu yang mengambil putra-putra kita, yang mematikan orang-orang yang kita cintai adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak pernah bertambah kepadanya kecuali kecintaan. Dan ketika akhirnya dikebumikan putranya ini, beliau berkata, ya bunayya, wahai putraku yang telah meninggal, wassa'allahu dharihak, semoga Allah meluaskan tempat pembaringanmu, wa jama'a bainaka wa baina nabiyyika sallallahu alaihi wa alihi wasallam, semoga Allah mengumpulkan kamu dengan nabimu sallallahu alaihi wa alihi. Inna qaumun, kami adalah suatu kaum, nas'alullaha ma nuhib, kita meminta kepada Allah apa yang kita cintai, fiman nuhib, terhadap, jadi kami minta kepada Allah apa yang kita sukai untuk yang kami cintai. Fayu'tiyana, maka dia memberi kami. Fa idza ahabba ma nakrahu fi man nuhib, tapi seandainya Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki atau menyukai sesuatu yang kita tidak suka terhadap orang-orang yang kita cintai, seperti kematian namanya, radina, kami rela atas apapun keputusan yang dilakukan oleh Allah, meskipun keputusan itu boleh jadi tidak kami sukai. Radina. Ini adalah profil Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam ketika beliau dihadapkan pada musibah meninggalnya putra beliau. Nah, ketika murid tadi menyampaikan pelajaran yang pertama, kemudian Imam Ja'far alaihissalam berkata kepadanya, ahsanta wallah, bagus pelajaran yang telah kamu ambil dari kami. Kemudian apa yang kedua? Murid itu berkata, ra'aitu qauman yafkharuna bil hasab. Kata murid itu, aku melihat orang-orang membanggakan atau berbangga-banggaan dengan nasab. Wa akharin bil mal. Sebagian berbangga-banggaan dengan harta, wal walad, dan anak keturunan. Wa idza dzaka la fakhr. Padahal baik nasab maupun harta maupun keturunan bukan hal yang layak untuk dijadikan bahan bangga-banggaan. Dan aku pelajari darimu wahai Imam, wa ra'aitul fakhral azim fi qaulihi ta'ala, dan aku melihat kebanggaan yang terbesar sesuai yang kamu ajarkan ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berkata, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Fashtahadtu an akuna indahu kariman, maka aku senantiasa berusaha untuk bagaimana aku bisa menjadi mulia di sisinya, yakni aku berusaha untuk menghiasi diriku dengan sifat-sifat orang yang bertakwa, karena Allah telah menegaskan bahwa kemuliaan ada pada ketakwaan dan bukan pada yang lain. Nah,
Pelajaran kedua ini juga kita akan ambil terapannya dalam kehidupan Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Dalam salah sebuah riwayat yang sampai dari beliau alaihissalam, beliau pernah berkata, "Thalathun hunna fakhrul mu'min wa zainuhu fid dunya wal akhirah." Ada 3 hal. Yang 3 hal itu merupakan kebanggaan orang mukmin dan hiasan baginya di dunia dan akhirat. Apa 3 hal itu? Yang pertama, as-salatu fi akhiril lail. Adalah salat di penghujung malam, di sepertiga akhir malam. Wa ya'suhu mimma fi aidin nas. Dan keputusasaan seorang manusia dari apa-apa yang ada di tangan manusia. Dan yang ketiga, wa wilayatuhu al-imam min ali Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Dan ketika seorang mukmin itu berwilayah kepada imam dari keluarga Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Untuk bagian yang ketiga ini merupakan manifestasi dari wasiat agung ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi yang berkata, "Inni tarikun fikum ats-tsaqalain, kitabullah wa itrati ahla baiti." Jadi kebanggaan orang mukmin adalah ketika dia bisa ada di jalan Al-Quran dan di bawah kepemimpinan ataupun wilayah seorang imam dari Ahlul Bait alaihimussalam. Ketika murid ini menjelaskan pelajaran yang kedua ini, imam menimpalinya seperti ini, ahsanta wallah, bagus apa yang kamu ambil pelajaran dari kami. Lalu apa yang ketiga? Murid berkata bahwa yang ketiga yang aku pelajari darimu wahai imam, ra'aitu lahwan nas wa tarbahum. Aku melihat banyak manusia itu yang hanyut, terlena dalam berbagai macam permainan dan pesta pora kehidupan dunia atau hiruk pikuk kehidupan dunia. Wa sami'tu qaulahu ta'ala, dan aku belajar darimu. Engkau selalu mengajari kami untuk menghayati apa yang ada dalam firman Allah. Di antaranya adalah wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut pada keagungan Tuhannya, dan takut itu diwujudkan dalam wa nahan nafsa 'anil hawa, mengendalikan hawa nafsu dari berbagai macam perbuatan yang cenderung pada maksiat atau melenakan atau membuang waktu atau menjauhkan dia dari nilai-nilai yang baik. Fajtahattu fi sarfil hawa an nafsi, maka aku siang malam berusaha untuk mengendalikan hawa nafsuku. Aku tidak turuti apa yang menjadi kesenangan hawa nafsuku. Hatta istaqarrat, sehingga nafsuku itu tentram. Dalam apa tentramnya? Ala ta'atillahi ta'ala. Tentram dalam kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu ini dan kita biarkan dia melakukan berbagai macam kesenangan dan tuntutannya, maka diri kita tidak akan pernah tenang dalam taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita akan menemukan jiwa raga kita ini tenang dalam patuh kepada Allah, dalam taat kepada Allah? Ketika kita mampu menjauhkan diri kita dari keinginan-keinginan hawa nafsu. Di saat itu kita bisa tentram dan tenang dalam mematuhi Allah Subhanahu wa taala. Poin ini juga kita akan ambil dari kehidupan Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Malik bin Anas meriwayatkan, kuntu ati Ja'far bin Muhammad alaihissalam. Aku sering datang menemui Ja'far bin Muhammad alaihissalam. Fakana kathirat tabassum. Aku menemui dia adalah orang yang banyak menebar senyum. Tidak pernah aku datang kepadanya kecuali beliau akan menyambutku dengan senyuman indahnya.
Fa idza dzukira indahu Nabi sallallahu alaihi wa alihi taghayyara launuh. Dan setiap kali disebutkan di hadapan Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam tentang pribadi Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, warna wajahnya berubah. Berubah itu artinya kalau bercerita tentang keagungan dan keutamaan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, wajahnya akan menjadi ceria. Dan kalau berbicara tentang hal-hal atau musibah yang menimpa Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, wajahnya juga menjadi sedih. Wa qad ikhtalaftu ilaihi zamanan, dan aku sudah lama aku sering datang atau berkunjung padanya, dan dalam seringnya aku berkunjung kepada Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, kata Malik bin Anas, fama kuntu arahu illa ala ihda thalathi hisal. Aku tidak pernah menemui Imam Ja'far kecuali dalam 3 hal. Kadang-kadang ketika aku datang, imma musallian, ada kalanya beliau sholat, wa imma shaiman, atau dalam keadaan puasa, wa imma yaqra'ul Qur'an, atau beliau membaca Al-Qur'an. Jadi dalam seringnya aku berkunjung kepada beliau, aku temui beliau, ada kalanya beliau sholat, ada kalanya beliau sedang puasa, dan ada kalanya beliau sedang membaca Al-Qur'an. Itulah profil Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Nah, setelah menyebutkan pelajaran yang ketiga ini, Al-Imam Ja'far lagi-lagi mengapresiasi muridnya dan berkata, ahsanta wallah. Lalu apa pelajaran yang keempat? Kata muridnya, ra'aitu kulla man wajada syai'an yakrumu indah ijtahada fi hifdzih. Aku melihat pada umumnya orang itu ketika mendapatkan sesuatu yang dianggapnya berharga, maka dia akan berusaha untuk menjaga sesuatu yang berharga itu. Jadi pada umumnya aku melihat orang ketika dia mendapatkan sesuatu dari dunia ini yang di matanya itu berharga, dia berusaha untuk menjaganya, untuk memeliharanya. Dan aku telah belajar darimu, wahai Imam. Engkau mengajarkan padaku tentang firman Allah ini. Wa sami'tu qawlahu subhanah yaqul man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Engkau mengajarkan padaku ayat ini. Ayat ini mengatakan, siapa yang mau menghutangkan hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini bahasa Al-Quran luar biasa. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengadakan kita, Allah yang memberi kita semua anugerah ini, bahkan semua rezeki adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah meminta hamba itu untuk berbuat baik di jalan Allah dengan harta, Allah memakai bahasa, siapa yang mau menghutangi aku. Ini juga diantara kemuliaan daripada akhlak Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah yang mempunyai hak atas semua ciptaan dan makhluk ini. Allah bahkan ketika hendak menganjurkan hambanya untuk berbuat baik dengan harta, Allah memakai kata-kata, siapa di antara hamba-hambaku yang mau meminjamkan sebagian hartanya di jalanku. Maka dari pelajaran ini, kata si murid tadi itu, aku sangat senang untuk harta yang aku anggap sesuatu, dan biasanya orang selalu menjaga harta yang dia dapatkan ini. Aku selalu senang untuk menjadikan harta ini aku pinjamkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Fayudha'ifahu lahu. Allah akan melipat gandakannya. Walahu ajrun karim. Dan dia akan mendapatkan balasan yang luar biasa tinggi nilainya. Fa ahbabtul mudha'afah. Maka ketika aku hitung, aku lebih senang sesuatu yang dilipat gandakan. Walam ara ahfaz mimma yakun indah. Dan aku tidak melihat tempat yang lebih aman dalam menjaga harta ini kecuali dengan aku berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Daripada aku simpan
di tempat yang tidak mungkin diambil oleh katakanlah pencuri, di tempat yang aman, aku melihat jauh lebih aman, jauh lebih menguntungkan ketika aku pinjamkan hartaku di jalan Allah, karena Allah akan melipat gandakannya. Walam ara ahfad mimma yakunu indah. Dan aku tidak melihat ada sesuatu yang lebih mengamankan harta daripada kita pinjamkan harta ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasana. Fa kullama wajadtu syai'an yakrumu indi, dan setiap kali aku mendapatkan harta yang di mataku ini besar, sesuatu, wajjahtu bihi ilai, aku pinjamkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, liyakunu li dhukhran ila waqti hajati ilai, sengaja aku biarkan agar hartaku itu menjadi simpanan di saat aku membutuhkannya kelak. Kita akan terapkan lagi hal ini pada kehidupan Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam. Ada riwayat dari Abdul A'la, perawi ini berkata, aku akaltu ma'abi Abdullah, aku makan bersama Abu Abdullah alaihi salam. Fada'a wa ata bi dajajah wa bi khabis. Aku dalam jamuan makan yang disediakan oleh Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, dan beliau memanggil pelayannya untuk menghadirkan ayam dan khabis. Khabis itu sebuah makanan yang dibuat dari korma dan samin. Tapi kemudian makanan yang lezat itu, yang luar biasa itu dihidangkan untukku. Tsumma qala, kemudian beliau masih memanggil jariyahnya, pelayannya, dan berkata, itina bi ta'aminal ma'ruf, bawakan untukku makanan kesukaanku. Faja'at bitharid khil wa zaid. Tapi makanan yang untuk Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam adalah hanya bubur yang sangat sederhana, ada cukanya, dan ada minyak zaitunnya. Jadi hal yang nikmat, hal yang lezat, hal yang mewah diberikan untuk tamunya, tapi yang dia makan untuk dirinya adalah makanan kebiasaan yang sangat sederhana, hanya bubur dengan cuka dan dengan minyak. Setelah menyebutkan pelajaran yang keempat tadi, Al-Imam Ja'far As-Shadiq berkata kepada muridnya, ahsanta wallah. Lalu apa yang kelima? Kata si murid, aku belajar darimu pelajaran ini. Ra'aitu hasadan nas ba'dhum lil ba'd fir rizq. Aku melihat banyak orang yang saling iri dalam rizki yang Allah bagi-bagikan untuk hamba-hambanya. Jadi aku melihat ketika Allah memberikan rizki bagi hamba-hambanya ini, mungkin ada sebagian yang diberi yang lebih daripada yang lain. Kemudian banyak orang yang menghabiskan waktunya untuk terlibat dalam sifat iri atas apa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Banyak orang yang menghabiskan waktunya untuk melakukan keirian terhadap apa yang Allah berikan terhadap orang lain. Banyak orang yang sibuk menghabiskan waktunya untuk merusak dirinya dengan sifat iri hati. Namun aku belajar darimu sehingga aku akrab dengan firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa kami memang sengaja bagi-bagi ma'isyah di kehidupan dunia ini, dan memang kami lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Ini orang-orang yang tidak mengerti akan menjadikan ini bahan olok-olok, bahan saling mengejek.
Mungkin orang-orang yang mendapatkan harta yang lebih, dia akan mencibir orang-orang yang mendapatkan sedikit dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Namun wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada semua harta dunia, itu adalah rahmat Allah. Wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Dan ketika aku tahu bahwa rahmat Allah itu adalah yang paling bernilai, fama hasadtu ahadan, maka aku tidak pernah lelahkan atau capekkan diriku dengan melakukan iri terhadap orang lain. Wala asaftu ala ma fatani, dan aku tidak pernah kecewa atau berkecil hati atau putus asa atas apa yang hilang dariku dari harta dunia. Nah, hal ini juga kita akan ambil terapannya dari kehidupan Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Di antaranya diriwayatkan dari beliau alaihissalam, iyyakum ayyahsuda ba'dukum ba'dha. Hati-hati, jangan sampai kalian terlibat dalam sifat iri satu sama lain. Fa innal kufra asluhul hasad, karena kekufuran itu dasarnya adalah sifat iri hati. Kita tahu dalam cerita iblis, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis dari bangsa jin. Dalam riwayat-riwayat yang sampai, telah kita kenal bahwa iblis sebelum diperintah sujud oleh Allah kepada Adam, dia telah beribadah selama ribuan tahun. Bahkan saking abidnya iblis ini sampai disejajarkan dengan para malaikat, termasuk bangsa jin yang luar biasa dalam ibadahnya. Namun karena sifat iri hati terhadap Adam alaihissalam, akhirnya hancurlah iblis. Kekufuran iblis adalah karena iri hati. Fa innal kufra asluhul hasad. Hati-hati, sifat iri hati bisa menjadi dasar bagi kekufuran. Ketika menyampaikan pelajaran yang kelima ini, lagi-lagi Imam Ja'far mengapresiasi muridnya dan berkata, ahsanta wallah. Lalu apa yang keenam? Yang keenam, kata si murid, ra'aitu adawata ba'dihim li ba'din fi darid dunya wal hazazat allati fi sudurihim. Aku melihat kebanyakan umat manusia ini terlibat saling bermusuhan. Mereka gemar untuk memusuhi satu dengan yang lainnya dalam kehidupan dunia ini. Mereka punya hati-hati yang kotor satu terhadap yang lain. Aku jarang melihat ada orang yang tidak mempunyai perasaan yang buruk terhadap manusia yang lain. Aku melihat karena kotoran-kotoran hati yang ada di antara umat manusia, mereka terlibat saling benci dan saling memusuhi. Dan sebagaimana yang engkau ajarkan padaku wahai imam, engkau minta aku untuk selalu mengulang-ulang ayat inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia musuh. Jangan jadikan manusia sebagai musuhmu, jadikan setan sebagai musuhmu, karena jelas dia adalah musuhmu. Jangan sampai engkau menyibukkan dirimu dengan memusuhi manusia dengan alasan-alasan yang tidak benar, dan kamu tinggalkan musuh nyatamu, yaitu setan. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Setan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah ia musuh. Artinya kita ini kadang-kadang salah. Yang seharusnya kita jadikan teman, kita jadikan musuh. Yang seharusnya kita jadikan musuh, malah kita jadikan teman. Dari pelajaran ini, kata si murid, fashtaghaltu bi'adawati syaitan an adawati ghairih. Aku sibukkan diriku untuk memusuhi setan dan meninggalkan permusuhan dengan sesama manusia. Hal ini juga akan kita terapkan dalam kehidupan Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, di mana Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam itu selalu mengirimkan berbagai macam sedekah bahkan kepada orang-orang yang memusuhi beliau alaihissalam. Dan sedekah-sedekah itu dikirim tanpa si musuh itu mengetahui siapa pengirimnya.
Jadi kebanyakan orang-orang yang menerima bantuan dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, mereka tidak tahu bahwa pengirimnya adalah Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Dan salah seorang sahabat beliau menukil bahwa Imam mengirim kepada salah seorang musuhnya itu sebagian harta. Faqala, kemudian orang yang menerima bantuan tersebut berkata kepada orang yang mengantarnya, min aina hadza jazahullahu khairan. Aku tidak tahu siapa yang memberi ini. Semoga Allah memberikan pahala yang baik bagi si pemberi ini. Fama yazal kullahin yab'atsu biha. Orang anonim ini yang aku tidak tahu ini selalu saja mengirimkan harta padaku sehingga bisa memenuhi kebutuhan kami. Fayakunu mimma na'ishu fihi ila qabil. Dan di akhir, orang yang menerima bantuan dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam ini, karena dia tidak tahu bahwa pengirimnya adalah Imam Ja'far, walakin la yasiluni Ja'far bidirham fi kathrati malih. Tapi lihat itu, Ja'far putra Muhammad Al-Baqir, meskipun dia kaya raya, dia tidak pernah memberikan aku apa-apa. Dia tidak sadar padahal apa yang dia terima itu adalah dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Nah, setelah menyampaikan pelajaran yang ke-6, Imam Ja'far lagi-lagi mengapresiasi muridnya, ahsanta wallah. Lalu apa yang ketujuh? Yang ketujuh, kata si murid, ra'aitu qadhan nas wa ijtihadahum fi talabir rizq. Aku melihat banyak manusia yang banting tulang peras keringat dan yang dikejar adalah rezeki, adalah harta. Seakan-akan dalam kehidupan dunia ini tidak ada hal lain kecuali mengejar dan mencari harta. Wa sami'tu qaulahu ta'ala. Padahal dari yang aku pelajari darimu wahai Imam, di antaranya adalah engkau minta kami untuk selalu mengulang-ulang ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba. Ma uridu minhum min rizkin. Aku tidak menginginkan dari mereka rizki. Wa ma uridu ayyut'imun. Dan aku tidak minta mereka untuk memberikan aku makan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha war-razzaq dzul quwwatil matin." Dia Allah yang Maha memberi rizki, Maha kuat dan maha segala-galanya. Fa'alimtu anna wa'dahu wa qawlahu sidq. Maka aku sadari bahwa janjinya, firmannya adalah kebenaran. Fasakantu ila wa'dih. Maka aku tenang dengan janjinya. Dia yang berjanji untuk memenuhi rezeki kami. Wa raditu biqaulih. Dan aku rela dengan apa yang menjadi firmannya. Washtaghaltu bima lahu alayya amma li indah. Dan dengan begitu aku sibukkan atas apa yang menjadi kewajibanku terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan aku sangat tenang terhadap apa yang menjadi tanggung jawab Allah terhadap kami. Artinya yang perlu aku khawatirkan adalah kewajibanku terhadap Allah Subhanahu wa taala, tapi kewajiban Allah terhadap kita, tanggung jawab Allah terhadap kita dalam hal memberi rezeki, aku tidak perlu khawatir. Aku yakin dengan janjinya. Pasti dengan aku bekerja, dengan aku berusaha, rezeki akan datang untukku, karena itu merupakan janji dan tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Innallaha war-razzaq dzul quwwatil matin. Nah, hal ini juga akan kita terapkan dalam kehidupan Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam. Ada sebuah cerita yang diriwayatkan dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam. Cerita ini cukup menarik. Kata Imam Ja'far, antara aku dengan seseorang ada seluas tanah yang harus kami bagi. Wa kana ar-rajul sahib nujum. Dan orang yang aku harus berbagi dengannya ini adalah katakanlah orang yang biasa untuk ahli nujum lah.
Wa kana yatawakha sa'atas su'ud, dan dia mencari-cari waktu yang baik untuk berbagi, atau dia mencari waktu yang baik untuknya agar dia mendapatkan bagian yang terbaik. Fayakhruj fiha, dia keluar dalam waktu yang menurut ilmunya itu adalah waktu su'ud. Wa akhruju ana fi sa'atin nuhus, dan aku sengaja keluar dalam saat nuhus, ya, di waktu yang katakanlah nahas. Faktasamna, kemudian kita berbagi. Fa kharaja li khairul qismain, dan pada kenyataannya akhirnya aku mendapatkan bagian yang terbaik. Fa daraba ar-rajul yadahu al-yumna 'ala al-yusra, kata Imam Ja'far, laki-laki itu menepukkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, dan dia berkata, ma ra'aitu kal yaum qad, aku tidak melihat hari seperti hari ini. Hari apa ini? Aku bertanya padanya, wa madzak? Qala inni sahib nujum, aku ini ahli nujum. Akhrajtuka fi sa'atin nuhus, aku mengeluarkan kamu di saat nahas. Wa kharajtu ana fi sa'atis su'ud, dan aku keluar di saat yang su'ud. Thumma qasamna, kemudian kita berbagi. Fa kharaja laka khairul qismain, dan aku heran, harusnya bagian terbaik itu yang aku peroleh, tapi pada kenyataannya engkau yang peroleh bagian yang terbaik. Fakultu, kemudian aku katakan kepadanya, ala uhaddithuka bihadithin haddathani bihi abi, maukah engkau aku sampaikan sebuah riwayat yang telah diriwayatkan kepadaku ayahku? Qala alaihi salam, ayahku berkata, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, man sarrahu ayyadfa Allahu anhu nahsa yaumih, barang siapa yang ingin Allah menolak atasnya kenahasan harinya, falyaftatih yaumahu bisadaqah, hendaklah ia membuka atau memulai harinya dengan bersedekah. Yudhibullahu biha anhu nahsa yaumih, dengan sedekah itu Allah akan menghilangkan kenahasan hari itu atasnya. Wa man ahabba ayudhiballahu anhu nahsa lailatih, dan siapa yang ingin Allah menghilangkan kenahasan malamnya, falyaftatih lailatahu bisadaqah, hendaknya yang memulai malamnya dengan sedekah, Allah akan tolak atasnya kenahasan malam baginya. Fakultu, kemudian aku katakan, wa inni iftatahtu khuruji bisadaqah, dan aku hari ini tadi aku mulai hariku dengan sedekah. Fahadha khairun laka min ilmin nujum, dan sedekah ini jauh lebih baik daripada ilmu nujum yang darinya engkau fahami keuntungan ataupun kenahasan suatu hari atau waktu. Nah, ketika menyampaikan pelajaran yang ketujuh ini, lagi-lagi Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam mengapresiasi muridnya dan berkata, ahsanta wallah, dan sampailah kita pada pelajaran yang terakhir, yaitu yang ke-8. Imam Ja'far bertanya, lalu apa pelajaran yang ke-8? Kata si murid, ra'aitu qauman yattakiluna ala sihhati abdanihim. Aku melihat orang-orang menyandarkan atau bersandar pada kesehatan badan-badan mereka. Wa qauman ala kathrati amwalihim, ada yang menyandarkan bersandar pada banyaknya harta. Wa qauman ala khalqin mithlihim, dan aku melihat ada orang-orang yang bersandar pada makhluk yang sama seperti mereka. Jadi ada sekelompok yang mengandalkan kesehatan tubuhnya, ada sekelompok yang mengandalkan banyaknya harta mereka, ada sekelompok yang mengandalkan orang-orang yang dianggap bisa mempunyai pengaruh bagi mereka. Sementara engkau ajarkan kepada kami tentang firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberinya rezeki dari jalan-jalan yang tidak diperhitungkan. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah yang akan memenuhi segala macam kebutuhannya. Fattakaltu 'ala Allah. Dari ayat ini, aku tidak pernah mengandalkan kesehatan tubuhku, aku tidak pernah mengandalkan hartaku, aku tidak pernah mengandalkan
orang atau makhluk yang sepertiku, tapi aku selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zala ittikali ala ghairi, dan hilanglah kebergantunganku kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang terakhir ini pun kita akan terapkan dalam kehidupan Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam dalam sebuah riwayat ini diriwayatkan oleh Ibn Abi Ya'fur. Beliau berkata, aku mendengar Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam berkata, wa huwa rafi'un yadahu ila sama, sementara dia atau beliau mengangkat tangannya ke arah langit. Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ainin abada, ya Allah, sekejap mata pun jangan pernah engkau serahkan diriku padaku. Dan sementara beliau meminta kepada Allah agar Allah tidak pernah menyerahkan dirinya kepada dirinya sendiri, maka tidak lama setelah itu bercucuran air mata membasahi cambang-cambang beliau alaihi salam. Nah, sebelum kita tutup, kita akan menyimpulkan dari 8 pelajaran tadi. Kesimpulan-kesimpulan cepat agar apa yang kita bahas bisa kita ingat, bahwa kesimpulan dari 8 pelajaran tadi, bahwa kecintaan yang hakiki haruslah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salah mencinta. Dan kecintaan itu manifestasinya adalah dalam perbuatan baik. Artinya Allah tidak butuh cinta kita. Kalau kita cinta kepada Allah, manifestasi cinta kepada Allah adalah perbuatan baik. Innal fakhral hakiki, innal hubbal hakiki yajibu ayyakuna lillah. Jadi kecintaan yang hakiki harus diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan termanifestasikan dalam perbuatan baik. 2. Innal fakhral hakiki bitaqwallah. Kebanggaan yang hakiki adalah dengan ketakwaan kepada Allah. Dan itulah yang akan memastikan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, innal khaufal hakiki minallah. Ketakutan yang hakiki adalah ketakutan kepada Allah, dan ketakutan kepada Allah ini harus dibarengi dengan mengendalikan hawa nafsu dari apa yang menjadi tuntutan dan keinginannya. Penjagaan yang hakiki yang keempat, innal hifdzal hakiki, terhadap hal-hal yang berharga, penjagaan atau pemeliharaan yang hakiki terhadap hal-hal yang berharga atau barang-barang yang bernilai, yaitu dengan kita persembahkan hal-hal yang bernilai dan berharga itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena akan Allah lipat gandakan. Innal i'tiqadal hakiki, dan bahwa seseorang harus mempunyai keyakinan bahwa yang membagi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinan ini yang akan menghilangkan sifat iri dan hasud dari orang yang mempunyai keyakinan seperti ini kepada Allah Subhanahu. Artinya ketika orang yakin bahwa yang memberi rezeki adalah Allah, maka iri hati akan hilang dari dirinya. Innal aduwal hakiki, musuh yang hakiki yang kita wajib untuk menyibukkan diri kita dalam peperangan dengannya adalah syaitan. Dan seharusnya kita tidak memusuhi yang bukan musuh hakiki kita. Jangan sampai kita salah dalam menentukan siapa lawan dan musuh kita. Yang ketujuh, rizki yang hakiki itu ada di tangan Allah dan bukan di tangan manusia. Dan sandaran yang hakiki yang mencukupi segala kebutuhan manusia dalam segala urusannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan 8 pelajaran dari murid Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam yang kita sampaikan dalam rangka kita memperingati syahadah Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam mampu menghiasi diri kita dan bisa menjadi bekal kita untuk menjalani kehidupan dunia dengan keridhaan Allah. Dan kita juga ingin ketika mengakhiri kehidupan dunia ini, kita akan melanjutkan kehidupan dunia dalam kehidupan abadi dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Di hari kita memperingati syahadah Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, ada baiknya kita menyampaikan ziarah singkat kepada beliau alaihissalam. Mudah-mudahan ziarah yang kita sampaikan kepada beliau akan menambah kecintaan kita kepada beliau, dan dari kecintaan ini kita berharap mudah-mudahan kita juga mampu untuk mengikuti apa yang menjadi pesan dan arahan beliau alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. السلام عليك أيها الإمام الصادق، السلام عليك أيها الوصي الناطق، السلام عليك أيها الفاتك الراتق، السلام عليك أيها السلام الأعظم، السلام عليك أيها الصراط الأكوم، السلام عليك يا مفتاح الخيرات، السلام عليك يا معدن البركات، السلام عليك يا صاحب الحجج والدلالات، السلام عليك يا صاحب البراهين الواضحات، السلام عليك يا ناصر دين الله، السلام عليك يا ناشر حكم الله، السلام عليك يا فاصل الخطابات، السلام عليك يا كاشف الكربات، السلام عليك يا عميد الصادقين، السلام عليك يا لسان الناطقين، السلام عليك يا خلف الخائفين، السلام عليك يا زعيم الصالحين، السلام عليك يا سيد المسلمين، السلام عليك يا كهف المؤمنين، السلام عليك يا هادي المضلين، السلام عليك يا سكن الطائعين، أشهد يا مولاي أنك علم الهدى والعروة الوثقى والشمس الضحى وبحر الندى وكهف الورى والمثل الأعلى، وصلى الله على روحك وبدنك، والسلام عليك وعلى العباس أم رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.